Halo semuanya, kembali lagi di One Million Journey Back to China. Di episode sebelumnya, tim One Million Journey sudah melakukan perjalanan sampai ke Luang Prabang. Dan sekarang saatnya kami melanjutkan perjalanan lagi bersama Duo Tigo menuju Boten. Jadi dari sini ke Boten ya, itu jaraknya nggak nyampe 300 kilo, Pal. Emang kagak nyampe, Pak. Tuh, 290 ya? cuma 289. Oh, 289. Tapi 8 jam 13 menit. Dan 8 jam 13 menit. Ya, estimasi sama istirahat. Kemana 9 jam. kemarin? Kemarin itu kita cuma 300 kilo Betul, ke Bantu Tol. ke Bantu Tol. Berapa kilo tuh sebelum? 120 ya? 7 jam. Ini nggak ada tol sama sekali. Jam nih nggak ada tol sama sekali. Apa kabar? Gua langsung negatif thinking, tau nggak? Cemas dari semalam ya ngeliatin jalur. Terus di hotel kita tanya kan, malam, jalan ke Boten gimana? Apakah sama kayak ke Vientiane? Ya kurang lebih sama, rusak. Ada yang bagus nggak? Rusak semua. Sabar kamu Duo Tigo. Tapi itu emang katanya jalur yang dilewatin banjir. Iya, betul. Jadi ada suatu bendungan di Cina sana. Kalau bendungannya penuh, Dibuka pintu airnya. terpaksa mereka harus buka biar Cina nggak banjir. Tapi Laos yang jadi banjir. Iya, betul Pak. Daerah situ yang banjir jadinya. Iya, agak bingung sih ya sebenarnya kalau sebagai pemerintah Cina ya. Iya. Maksudnya kalau nggak dibuka rakyatnya kebanjiran. Dibuka warga negara lain kebanjiran. Coba tuh. Pusing lah itu gitu. Coba tuh. Sekarang jam. Aduh, astagfirullah. Tapi semoga Jam 3.8. ada solusi ya biar nggak banjir ya. Iya. Karena kasihan sih warga terdampak pas banjir. Dan gue jadi mengerti kenapa mereka pakai rumah panggung. Oh iya benar juga ya. Karena banjir Tinggi-tinggi di banget atas. kemarin. Kita jalan yuk. Gas. Let's go. Belakang mundur, let's go. Saya rada sehat kayaknya, Oh ya? udah seger deh. Oh. Jadi bilangin ke Gias itu jauh lebih capek Dibandingkan dibanding overland. berkocok-kocok. Oh iya, tapi ini beda sih, ada di kocok-kocoknya sih. Agak-agak beda gitu. Oh, dia sakit gara-gara Gia, sembuh karena Luang Prabang. Mantap. Oh mungkin pas goyang-goyang itu rasanya kayak dipijet-pijet. Berarti fitur dari kursi belakangnya sudah ada sebenarnya. Kursi depan juga dong. Oh iya, Kan iya. yang goyang bukan belakang doang. Saatnya memulai perjalanan. Tapi sebelum itu, kami akan mampir sebentar menuju 7-Eleven untuk membeli logistik. Jadi kita ini beli makanan siang sama cemilan dari ini ya, berkaca dari kemarin ya. Iya, Kemarin tuh ternyata nyari makan susah, benar. cemilan juga susah. Benar. Akhirnya ada sevel kita Jadi borong kita saja belanja dulu. sampai 1,5 juta kip, sekitar 1 jutaan ya, 1 jutaan kecil rupiah lah. Buat tripod nih gua. Apa buat ini, buat kameramen? Yuk, kita bawa. Oh, air. Setelah sarapan dan membeli perlengkapan logistik, kami semua melanjutkan perjalanan. Sudah semua? Sudah. Sudah siap? Menuju Boten. Kita mulai 8 bergerak di jam, jam 18 menit. 9.30 pas. Ya, Kita tengok jam berapa sampai ke Boten. jam 7 paling, jam 8 lah. Tapi by the way, ya. Di sini harga 7-Eleven-nya lebih mahal, Mahal. hampir 40% dibanding Vientiane. Gua Mungkin- tahu kenapa. Ya, distribusinya mahal. Distribusinya tadi jalannya Iya. seperti itu ya. Jadi itu sangat berpengaruh sama logistik. Barang saya pun datangnya dari Vientiane atau dari Cina. Thailand, Kamboja, Laos, itu semua barangnya dari Thailand. Oke, jalan mulai patah. Oke, jalannya mulai Wah. ya masuk ke jalan Oh. off-road. Oke, truk-truk besar mulai muncul lagi. Inilah yang dibilang mengapa Mengapa apa? 8 jam Oh. cuma
280 kilo saja. Iya. Ini 279 nih. Kita cari nanti tempat yang tidak berdebu untuk makan siang. Alamak. Bukannya debunya Maaf ya. warna. Aman. BTW, kami sampai sudah, membeli sudah. obat tetes mata karena matanya Riana, kemudian matanya Bang Pala sudah terkontaminasi debu lau. Lo tau nggak sampai hotel apa yang langsung gue lakukan? Apa? Cuci muka dengan kaf. Wah. Oh, kuning Pak? Hah? Airnya jadi kuning tak? Jadi kaf itu ngeluarin produk yang baru. Nggak apa, lanjut aja sambil saja, nggak apa Pak. Jadi itu ini jadi bagian seru Pak. Anda menjelaskan sambil goncang-goncang. Gue sampai bingung ini mau pilih jalan yang mana ya? Nggak ada. Kayaknya Nggak semuanya mau kanan mau kiri. Sami Sama mawon. saja. Aduh. Tidak perlu kau pilih. Ini tuh jalan relatif bagus dengan chance of cilukbanya 20% lah. Woi, charge of Cilukpa, Iya, bagus Pak. iya kan kemungkinan lubang kayak gitu tuh tapi masih bisa dilangkahin. Yo, Cuma kenapa banyak banget kerikil? feelingku satu, ada ngangkutan kerikil. Oke, terus jatuh sepanjang. Pemandangannya Pak. Bagus. Mantap sekali. Kembali. Tapi ingat, kita belajar pengalaman di Lao. Ya, Kalau kau ketemu perbukitan indah, pemandangan bagus, berarti jalannya akan ngikut seperti perbukitan juga. iya. Dan yang kedua bisa kita lihat langitnya. Ya, mulai mengkhawatirkan. Kalau tadi bilang kita tuh lagi beruntung. Tiap hari tuh di sini hujan, tapi kita 2 hari tidak hujan. Betul. Makanya aku bilang bersyukur kita dapat cuaca yang bagus. Karena kalau hujan di sini bukan hanya basah, tapi airnya mengalir deras di jalan. Agak mengerikan. Coba tadi coklat-coklat dong, ternyata bukan lubang. Ya, yang masih warna Bentar. beda masih enak. Masuk mode off-road. Oh, udah mulai. Ya, nggak apa, dia tuh harus ngambil jalur kita karena jalurnya dia hancur. Iya, iya. Ada Sandi gas cari angin. Betul. Dan ada Bang Mado Ilot juga di sana tuh. Lagi balap mereka. XCR Laos. Iya, lewat sih mereka tuh. Nggak ada. Bangkok mereka kan di sana di Thailand. Kan? Thailand. BTW ini adalah buah yang tadi dimasukkan dalam box, sudah dingin dan nyaman kali. Enak kan? Jadi kami selama perjalanan, tugas co-pilot adalah ngobrol dan memberikan soal logistik. Karena enak. bukan hanya mobil yang butuh tenaga, bapak driver juga butuh konsentrasi. Wah, hati-hati Bang gila, Sandri. kenceng banget. Bang Daeng kali itu. Enggak, itu kalau kena lubang Terbang. planting itu. Berarti dia orang sini, dia udah tahu jalan Oh. mana yang bisa dilewatin. Warlock. Gue sebenarnya kalau berjalan overland gitu, terlalu lurus-lurus doang kayak tol gitu, nggak terlalu menyenangkan sih. Makanya waktu di tol Laos gue minta gantian kan, Yo, bosen. tenang. Yang kayak gini tuh lebih deg-degan. Ya, Anda akan dihibur di Laos, selamat. Iya, Anda cocok Laos berarti. benar. Cuma kalau nyetir itu jadinya seru Betul. karena jalan rusak, tanjakan, Apa istilah tikungan. kalimatnya? Nah, disitulah Justru? letak asiknya. Oh. Nah, ini lagi nih. Oi, Bang Haji. Up. Dalam, depan dalam. Baleh, motor terbang seru ya. Cepet ya motor ya. Ini tuh jalan mengingatkan gua waktu touring Sumatera Woi, dari Danau Toba ke Aceh. Jalannya tiba-tiba batu-batu dan kerikil. oh, Tapi sampai Aceh bagus. Tapi dari Danau Toba ke Aceh itu hancur sekali seperti ini. tahun berapa? Tahun 2019. Oke, teman-teman di daerah sana, apakah benar masih seperti ini atau tidak? Kayaknya sih udah diperbaiki ya. Dulu tuh hancur banget. Katanya mau ada penyeberangan dari Aceh ke Malaysia. Aceh ke Pineng. Ya, Tapi kapal feri bisa bawa mobil dan motor. betul. Nah, katanya dimulai itu semoga Agustus, semoga ya. Aku udah cari info, katanya kalau ada mau dong gimana caranya dan kawan-kawannya. Oke. Yeay! Aduh, astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu kenceng banget. Kita ambil. Wah, kita lebih hebat dari Land Cruiser. Hai, Hei. the man behind the steer. Pilihan jalannya kosong nggak? Kosong. Nah, jadi nanti kalau udah kebuka, gue pengen terbang ke Belum, Aceh. nanti masih tikungan. Kan ya, aman. Kok kau tahu? Nah, aman kan? Nah, Wih, truk. jangan bilang tidak. Jangan ada truk besar
Hati-hati. Ya jadi intinya kalau nanti dibuka gue pengen terbang ke Aceh. Terus entah gue beli mobil di sana, gue pakai buat nyebrang, selesai terus sampai Aceh gue jual lagi, atau gue pinjem mobil orang yang punya di sana, atau mungkin teman-teman yang di Aceh punya mobil sendiri. Yuk naik mobil kita aja, gue juga mau ikut. Mantap. Good idea. Oh, Pelan-pelan. ini ada bendungan gede banget. Udah diambil. Dan ini bukan bendungan biasa, itu listrik loh. Itu dia generate listrik. Iya, PLTA. PLTA dia. Berarti sini tinggi airnya harusnya. Iya. Dan seperti yang gue bilang kemarin kan, tinggi yang sini airnya. Kayak tahan. Iya. Di Laos itu, dia tuh pengekspor listrik ke negara tetangga. Cina, Vietnam, Myanmar, Thailand, Kamboja kalau nggak salah ya. Jadi semuanya itu ke mereka gitu. Tapi di Laos sendiri dia suka mati lampu. Even katanya lampu merah tak hidup. Tapi menurut gue wajar. Kenapa? Karena ketika kau punya kontrak dengan negara lain, and then you breach the contract, lu akan kena denda. Kosong, Lebih baik lu agak kosong. korbankan rumah tangga lu Kosong, sendiri kosong, dibandingkan dengan kontrak orang. Ya nggak sih? Betul. Daripada kau tuh melanggar kontrak. Lihat tuh, tinggi banget yang ini ya. Karena konsep sederhana bendungan, tinggi, rendah, air mengalir, listrik bergerak, selesai. Iya, turbin. Keren tuh. Keren. Willow Bridge, keren. Bagus view-nya. Iya, keren sekali. Wow, amazing, beautiful. Tapi gue senang kalau lihat banyak truk dari arah sana. Aman Berarti kita aman. Dan aku senang karena melihat mereka tuh tidak terlalu berlumpur, berarti kering di sana. Tapi ini berlumpur. Dan karena sudah memasuki jam makan siang, akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat sejenak untuk makan di suatu tempat dengan pemandangan yang sangat indah. Jadi kita tak sengaja mampir di sebuah pom bensin yang punya tempat makan, tapi tempat makan itu tutup. Tutup Pak, agak ada yang jual Untungnya makanan. kita sudah beli di 7-Eleven. Betul. Dan kita makan with a view. Lihat tuh, keren banget. Sungainya berwarna coklat. Selesai kami makan dan mengisi tenaga, sekarang saatnya melanjutkan perjalanan menuju Boten. Alhamdulillah. Wih. Enak, sudah kenyang. Sebenarnya gue belum lapar-lapar banget sih. Wis, Anda bukan tak lapar, Anda kembung. Aduh, enak sekali tapi tadi telurnya. Itu telur yang sama kayak dia kita makan. Ya, nasi telur luar biasa karena kita mencari yang halal. Jadi kita sekitar 6 jam lagi mencapai Boten. Tapi kita mau mampir Amazon Coffee dulu yang jaraknya cuma 124 km. Tapi 3 jam 19 menit. Masih jauh. Innallaha ma'as sabirin. Yes. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Amin. Gue tuh sebenarnya ini ya, nggak terlalu khawatir. Wish. Karena tadi tuh jalanan awannya itu pekat. Sekarang sudah terbuka. Sekarang jadi mulai agak rada-rada lagi awannya. Kemarin kita jadi selalu gitu, tadi gelap, tadi terang, Ya, gitu. semoga nggak hujan ya. Yoi. Karena kalau hujan sih lebih menantang. Tapi justru Disitulah letak asiknya. Tiba-tiba di perjalanan kami bertemu dengan truk odol alias overdimension overload. Ternyata di Laos juga ada truk odol. betul. Tuh. Ini dia ngambilnya tengah-tengah mulu. Jadi bisa dibilang kita tidak bisa menyusul. Ayo bisa. Oh. Dia makan 70% jalan. Iya, dan itu plat nomornya plat nomor Cina tuh. Mantap. Ya, itu emang lebar sekali ya. Jadi kalau kita tidak klakson mungkin dia tidak tahu di belakang ada kita. Tak nampak dia spion. Cuma yang paling gak enak di belakang truk itu bukan cuma pelan, debunya. Betul. Jadi air wiper tuh fungsinya dua. Yang satu untuk membersihkan kaca, Betul. dan yang kedua kalau kita Aman. Dan aman. kalau kita habis parkir terus lama kan, kaca tuh pasti panas. Kasih Nah, air. kita siram air, nah itu langsung adem. Itu sebuah car hack. Car hack. Car hack. Tapi dia punya karet wiper tak apa-apa toh. Kalau karet wiper tinggal ganti. Memang harus diganti setiap berapa lama sekali gitu ya. Yes, dan tiap mobil juga beda-beda.
Nggak apa-apa, aman. Di versimu kan aman, di versiku tuh tidak akan aman. Coba truk ini emang rata-rata ngambil agak ke tengah ya. Iya. Ini sebenarnya bagus pemandangan depan tuh ya. Nggak kelihatan. Debu. Nggak, gue penasaran tadi kenapa mobil itu sampai Kayak ular. kayak ular jalannya ya. Apa yang dihindari? Apa yang dilihat? Tuh yang depan situ tuh, yang mau kita lewatin. Kau tengok mobil putih pun bisa kau tulis ah. Kau tengok, Iya. kau bisa tulis dengan sangat baik dan jelas. Aduh. Bisa dia. Kayak yang jadi pertanyaan, oh menyusul, gue takutnya tiba-tiba dia Oh, miring. Motor, depan motor. Aman. Depan HS ada motor, hati-hati. Palanya besar. Gue tadi di Aku sebelahnya tahu udah dia miring-miring gini. Kau tahu enggak? Aku habis baca berita di mana yang di tol tuh ada direktur apa yang Iya, orang ketimpa Jepang. apa sih, siapa sih? Yang orang Jepang meninggal direktur gara-gara ketimpa truk. Di tengah cuaca cerah yang kami lalui, tiba-tiba gerimis pun turun. Ya, tiba-tiba gerimis. Dan feelingku ini gerimis pak. Ini hujan yang sudah ada dari tadi. Oh iya, ini udah mulai berkurang ya. Jalannya sudah basah dari tadi. Oh iya, betul. Ya, saya sudah mulai melihat jalan tanah bercampur dengan lumpur pak di depan. Hai. Kita punya FWD akan diuji. Traction control di jalan seperti ini. Pada perjalanan ini kami selalu dikejutkan dengan kondisi jalan karena tiba-tiba jalan yang kami lalui menjadi jalan tanah. Mbak, ini jalannya kok tiba-tiba tanah. Aku mau nanya, kok tiba-tiba begini pak jalannya? Beneran Ini loh ini. literally loh ya, dari aspal tiba-tiba tanah liat, lalu ke aspal. Ini kayak kita mau ke itu gak? Ke kota-kota kecil di Kalimantan. Iya, ini kayak kampung-kampung di Ketapang kayak gini bentuknya. Pertanyaanku adalah, ini menarik pak. Tanahnya ini di atas aspal loh. Iya. Jadi bukan aspal yang hancur. Ayak wae. Tanah. Yoi. Ini 82 kilo lagi nih, tapi 2 jam 11 menit. Kaulah. Aduh. Tanah loh, ini bener-bener loh. Ini kita gas dikit aja. Slip ini. Betul. Saking licinnya. Ini motornya bahaya sekali nih. Iya. Ini masuk ke sebuah kota yang cukup pemukiman lah ya, yang cukup oke. Dari satu sisi ya, mereka bersyukur ada hujan loh. Karena dengan hujan, debunya kan turun. Betul. Tapi dengan hujan, motornya licin. Nah, Pasti banyak orang yang jatuh. ini namanya buah simala kapal. Di balik kemudahan ada kesulitan. Kebalik dong, di balik kesulitan ada kemudahan. Oh ya? Iya, fa'in nama usri yusro. Gas kawan. Dan tiba-tiba perjalanan kami disuguhi oleh pemandangan yang indah sekali. Tiba-tiba kita ke pegunungan lagi. Ini tuh rasanya kayak di Tawangmangu sebelum ada warung. Dulu waktu gua mungkin baru-baru nikah 2016-17, gua Tawangmangu tuh kayak begini rasanya. Sekarang Tawangmangu kiri kanan warung. Banyak villa-villa, ya restoran-restoran mewah. Nah, ini kurang lebih kayak gitu. Jadi Laos kalau penduduknya ke Jawa Tengah, nah ini kiri kanan itu udah seramai Jawa Tengah tuh kayak gitu. Berhubung cuma 7 juta ya. Hujan, Pak. Ya, Semoga jalannya bagus terus. amin. Jalannya bagus ini. Ini jalan terbaik ini. Sama sekali tak ada apa-apa loh. Tak ada lubang, tak ada tanah. Ini jalan terbaik selama kita di pegunungan di Laos. Bagus banget jalannya. Ya pak. Tapi Apa pak? 1 jam 53 menit 70 kilo. Berarti karena tikungannya banyak. Mungkin. Tapi ini jalan kita bisa 60. Yoi. Kita kurang lebih 47 kilo lagi. Betul. Dikit lagi loh, tapi kenapa masih 1 jam 15 menit ya? Nah ini aja pertanyaan. Iya, tapi ya gue udah melihat tulisan-tulisan Mandarin di sini. Betul. Kenapa ya? Mendekati Cina pak. Iya, apa jajan di sini tuh udah kayak kita ke Riau, Pekanbaru kan bahasanya Melayunya tuh Melayu kayak Malaysia ya. Betul. Wah, lobang. Ini jalan yang cukup. Bagus, tapi tiba-tiba ada Cilukba, tapi charge of Cilukbanya tuh sekitar 5%. Wih, kurang. Ya, berkurang. Dan resiko longsornya mulai muncul tuh. Ya, itu landslide lagi kan. Dan Waduh, ada kerbau.
Cak Mato. Bentar ya. Ada buffalo Di kebun kerbau. apa? Wih, Itu ngapain dia? apa kau weh? Wih. Gatal kali palanya. Mm-mm. Wih, rame weh. Banyak kali. Ngajak. sapi nandukin tanah longsoran gatal banget palanya itu. Mungkin dia ini kali sapi yang keras kepala. Iya, bisa jadi. Teman-temannya udah ngasih tahu. Ini bangunan peternakan sapinya kah? Kandangnya kali. Wah, tainya di mana-mana lagi. Ya itu. Sesuatu yang berbahaya buat jalan Iya. ini. Awas lo, Bang. Tikungannya ekstrem banget sini. Tapi jalannya lebar sih. Iya, Itu yang menguntungkan, dan truk itu baik sekali ya. Setiap kita di belakang truk, kasih jalan. terus dia tiba-tiba ada jalan yang kemungkinan kita bisa nyusul, dia langsung ngasih lampu sen. Oh, wah, asik. Gas. Hati truk. Karena melihat sebentar lagi ada pom bensin, kami memutuskan mampir untuk buang air kecil. Ada WC. Ini salah satu jalur yang paling Bagus. bagus. Jalannya bagus ya. Ada tetap ciluk banyak tapi nggak banyak. Dan sekali ciluk bah ekstrim. Wah, Ada rumah makan sini toh. pas kita datang Tutup ya? langsung ditutup. Takut Pakai ya? besi lagi. Bukan ngangkut barang Oh, ya. ngangkut barang. Ya, ini kita kita 120 km lagi ya. Ya, Nyampe ke Boten. betul. Bener, Mat. Bener, Tapi 120 km masih 4 jam. 4 jam. Tapi bisa jadi lebih cepat. Iya, karena ini kita itu tadi dibilangnya 1,5 jam ya. Ternyata lebih cepat. Ya, kita hemat sekitar hampir setengah jam kali 20 menitan ya. Karena ternyata jalannya bagus meskipun banyak ciluk banyak dan ciluk banyak ekstrim. Ini jalan terbaik yang kita temukan di Lao. Betul. Ya. Sama di sini tuh udah kita lihat tuh semuanya bahasa Cina ya. Ada bahasa Lao, bahasa Cina ya. Terus yang ini orang Indonesia. Ya, bener kan? Ya gitulah. Tapi bersyukur ternyata nggak hujan deres. Kemarin tadi cuma rintik-rintik Gerimis. doang karena ngelihat bekas longsornya banyak banget. Rata-rata yang jalan rusak di sini itu bekas longsor. Betul. Jadi tanahnya itu turun dari atas, hantam ke aspal dan ya campur lah di sana. Ya, dan kayaknya tuh nggak diserok atau gimana, akhirnya jadi menggunung dan ngerusak si aspalnya. Ya begitulah bunyinya. Perjalanan masih panjang, guys. Kita yang penting ke itu dulu. Apa John? Sama aja. Ya, tuh. Wuhui. Tuh, kalau dia kena hujan, debu, baru dia nempel. Kalau cuma debu doang mah enggak. Selesai buang air kecil, saatnya kami tancap gas kembali menuju Cafe Amazon. Wah, ini kayaknya kita udah mulai masuk kota ini. Dia tadi gerbang lucu banget ya. Gerbangnya gede. Terus kanan kiri ada pom bensin besar. Ya. Tadi harusnya kita berhenti pom bensin sini aja kali ya. Nih 7,6 kilo 13 menit. Sudah dekat. Kopi. Ya. Kita pengen lihat yang lewat sebelah itu, cuma takut ada mobil dari seberang. Betul. Inilah ini mirip Sulawesi sih kalau menurut gua ya. Lumayan. Arah Gorontalo Manado kayak gini. Yes. Kalau Anda lewat daerah-daerah Enrekang juga kayak gini. Banyak longsor. Tapi Sulawesi itu salah satu yang gue rekomendasikan sih buat kalian yang pengen touring ya. Betul. Jadi buat orang-orang yang pengen touring, buat teman-teman gitu ya, mulai dari yang deket dulu. Jangan langsung tiba-tiba ke luar negeri. Daeng aja tuh 3 tahun keliling Indonesia, Betul. baru akhirnya di luar negeri tuh sekarang. Nah, gue kemarin tuh nyobain dulu Jawa, Bali, terus Sulawesi, Kalimantan, baru berani ke ASEAN, dan sekarang mau ke Cina. Mantap. China. Ya, belok. Let's go. Kenapa dia megang depannya? Batuknya geter kah? Mohon maaf, itu kencang banget tuh. Jalannya rusak habis. Nah, ini namanya kota Sisaket. Si sakit. Kotanya kanan. Kok kanan? Ini seluruhnya kanan. Oh, Dan itu searah sih sama kita sih. kok benderanya sangat menyala-nyala ya? Oh, ini searah sama kita. Oh iya. Ya, searah sama ke Boten. Oh, mungkin ini kali ada festival atau pawai. Masuk akal. Ya, waktu itu gue ke Brunei itu beberapa hari lagi mau hari kemerdekaan ternyata. Oh, baru banyak. Ya, ini jalannya bagus. Bagus, besar. Ada markanya.
Kotanya tidak terlalu ramai. Ini lumayan bersih loh. Iya. Jalannya bagus, luas, gak terlalu rame. Sisa cat. Si sakit. Itu cafe Itu Amazonnya. Amazonnya. Amazon tuh. Enggak. Lu punya lebih lagi dari ini. Tapi kok yang di kita masih 7 menit ya? 4,3 kilo. Ambil yang ada saja. Terus Pak, mau yang ini mana? Kayak ini aja lah yang dekat lah ya. Oke. Oh, itu baru. Ini pom bensin bagus. PTT Station. Ini enak numpang sholat sini. Nah, ya boleh nih. Wih. Mantap. Akhirnya kami sampai di pom bensin yang ada cafe Amazonnya. Dan di sini kami istirahat sejenak sambil isi bensin. Di sisa cat ini tiba-tiba kita ketemu pom bensin yang sangat besar. Ini PTT punya Thailand. Ini kayaknya pom bensin terbaik yang pernah kita kunjungi di Laos ya. Ada cafe Amazonnya, kayaknya masih baru. Terus ini ada gedung lagi dibangun, nggak tahu apaan ya. Even WC-nya rapi, pom bensinnya juga bagus. Pokoknya ini kayak yang terbaik lah di sini. Akhirnya kita ngopi dulu. Oke, kita istirahat cukup lama sampai jam 4 sekarang, kurang lebih 1 jam. Sekarang kalau kita lihat, ini perjalanan kita sampai Boten masih 3 jam 11 menit. Sampai jam 8. 101 kilo doang padahal. Tapi nggak apa-apa lah. Ini mungkin sesuatu yang menantang akan ada di depan kita, tapi semoga baik-baik saja. Let's go. Sudah istirahat, minum kopi, dan isi bensin, saatnya kami melanjutkan perjalanan lagi. Kok ini kotanya bagus ya? Tuh lihat tuh, ada rumah gede banget tuh. Oh iya, sepanjang perjalanan kita di Laos, kita akan ketemu kayak istana-istana kecil mendadak. Kayak rumah-rumah sultan itu loh. Iya, tapi nggak, ini bagus sekali kotanya. Iya. Kayaknya ini kota terbaik ya. Aku ngerasa kayak ini kota tuh kayak PTT besar sekali. Kemudian kafe-kafenya gede. Oh, gitu kan. jangan-jangan ini kota baru. Aneh loh, 3 jam 5 menit 96 kilo kita udah lewat. Dari 101.96. Nah, Cepet banget. artinya apa? Semoga lebih cepat. Ya, berarti kita akan coba bikin Kita lihat 2015 ya. bikin games. Kalau versi aku bilang lebih cepat karena ini sama banget feel-nya kayak kita di border Kamboja. Di mana semua orang bilang jalan masih rusak panjang, rupanya pakai kami datang. Udah bagus tapi Google Map lupa update. Coba ya. Karena kalau kami udah sampai Cina, Google Map kami tidak berguna. Kami akan ganti menjadi Baidu Baidu. atau Amap. yang lain. Amap. Amap. Wih, ada lampu merah di sini. Jadi nanti episode China kalian nontonnya bukan di YouTube karena kan itu di ban. Jadi Bang Ridwan akan upload di nama YouTube-nya si Cina tuh namanya apa? Oh, bukan. Yobao atau apa namanya? Yao Bao. Taobao. Taobao. Itu kah? Taobao. Iya, Topao. Iya, Taobao. Ya itulah namanya. P itu jadi P. Ya, Oh my Bang God. Ridwan sudah mulai mengerti Hanyu Pinyin kawan. Eh. A O E I U I. Udah tidak lama ini. Udah mau dekat ini. Cepat Kan kita ada nyanyikan Anda. lagu Mandarin dulu. Epse. Woman Ching. Ini kenapa sih orang? Nggak tahu di sini agak beda. Lanjut. Oke, lihat jalannya sudah kembali. Kembali apa? Kembali Jadi Sabaidi Road. kembali. Luang Prabang kita identikkan dengan lubang. Sekarang Sabaidi ya Sabaidi Road ya. Iya, jadi segala informasi besok tuh kita hari santai. Karena kita crossing itu tanggal 11. Betul. Besok tanggal 10. Ya, kita ngasih spare 1 hari kalau misalkan kita selama perjalanan ini harus menginap di jalan ya. Ini orang Cherry Lau ini agak sedikit takutin jujur aja. Iya ya. Ternyata tidak seburuk yang kita kira, tapi masih ada 94 kilo lagi sih. Ya, Jadi kita jangan belum sampai- tahu apa yang terjadi di sini. Udah kurang Cuman 2 menit loh. seingatku dia suruh kita selain logistik, 2 Tenda. juga sleeping bag dan tenda ya. Iya, Aku sampai parno loh itu. sama gue juga. Apa yang disebutkan tentu terjadi sih. Tapi ada baiknya kita Bersiap-siap berhati-hati, ya betul. bersiap-siap. Jadi ada bagusnya ya. Ya. Terima kasih teman-teman Cherry Lau. Dan belum lama kami melanjutkan perjalanan, cuaca berubah menjadi hujan. Ngeri kali, oi. Ada sebuah kisah yang cukup buruk, Pak. Ada truk ya. Dan hujan. Siap-siap.
Ya. Be careful hujan, kalau bisa nyalain lampu ya. Oke. BTW, ini kan nggak ada lumpur kan? Heeh. Truk yang tadi datang dari sana Iya. penuh lumpur sampai ke badan setengah. Oh my god. Nah, aku penasaran macam apa yang dilewati. Hujan lagi. Ye, Sebenarnya tinggal 79 kilo lagi sih. yoi. Wah, Wah, dia putar balik. kenapa dia putar balik? Maukah kita bertanya? Bahasanya gimana? Punten gitu, Bapak. Kenapa kau putar Oh balik? enggak, dia nggak putar balik, dia mau masuk ke dalam. Kalau putar balik kayak gitu dong. Kalau aku ketemu dua mobil putar balik, aku parah apa serada? Nah, coba lihat dia jalan nggak? Mau putar balik. Sudahlah, dia tuh mentalnya lemah dia, nggak berani dia. Kita maju terus saja. Bener dia putar balik dong. Nggak usah takut, mereka yang kalah. Pemenang itu memang begini. Justru disitulah asiknya. Nah, kau biasakan lagi, kebiasaan nanti. Kita akan sedikit lebih pelan karena daya pandang berkurang. Jalanan mulai licin. Hujan plus matahari biasa jelek ya. Nggak tahu ya. Artinya hujannya nggak sebentar, nggak lama biasanya. Ya, ya. Sebenarnya bukan hujan yang nggak lama sih, yang gua khawatirkan adalah efek setelah hujan terhadap tanah dan jalan yang kita akan lewati nanti. Oke. Efek hujan pada tanah masih Ye, basah. betul kan? Tidak lama kan? Ya, ya, ya. Tapi sana sudah basah duluan ya sudah. Oh ya sudah, itu nggak bisa kita keringkan. Ya. Tuh, Ayo matahari bekerjalah. lebih cepat. Tenang, kan kita punya spare 1 hari lebih. Ya nggak gitu juga dong Pak. At least kita sudah punya spare margin of error. Kita tidak terburu-buru. Iya. Itu sedikit menenangkan sih. Yoi. Karena kita buat masuk ke Cina 2 mobil itu 110 juta. Jadi kalau we cannot make it tomorrow, Oh, hilang kak uangnya. ya kita harus rearrange lagi. Oh. Nah, jadi untuk masuk ke Cina itu rute kita tuh harus di-approve dulu. Perlu approval. Kepo ya mereka ya. Iya, Mau jadi tahu rute kita itu ya. kita nggak bisa keluar dari rute. Memang dia tahu. Nggak tahu sih sebenarnya, cuma ya sudah. Ya udah teman-teman diam aja. Shh. Enggak Kan mereka juga ngasih tahu kita rute. Seperti yang gue bilang, kalau kita lagi overland begini sebaiknya tidak melanggar apapun. Karena nanti ya, yang pertama bikin nama jelek Indonesia, Wish. dan yang kedua bikin KBRI repot, Betul. dan yang ketiga kalau nanti dievaluasi kita akan mempersulit overlander lainnya. Woi, jadi kita nih Betul. membawa nama negara. Nanti kalau misalkan nih overlander dari Indonesia, gak usah di-approve lah. Oh, karena dulu dia bilang Ada sudah tuh ada tuh dia bilang. Go. Ah, Nah, itu yang kita jaga. Jadi emang gak sesimpel itu. Kita harus menjaga nama baik Indonesia. Beban kita berat Lihat dong rupanya sebelah ya. kanan, cakep sekali. Mantap. Ya, kembali lagi kami melakukan pit stop untuk buang air kecil di pom bensin yang kami lewati. Jadi kita mau ke WC di sebuah pom bensin, tapi pom bensinnya tanah. Lewat sana gue takut mater. Pit stop kami sangat singkat. 2-3 kami nyalakan kembali untuk melanjutkan perjalanan yang tiba-tiba kami memasuki perkampungan di middle of nowhere. Bentar, ini tuh tiba-tiba kita masuk ke perkampungan. Ini apaan? Traktor bukan. Apa itu? Tadi aku lihat. Aneh. Ini ada pasar, Pak. Perkampungan tiba-tiba ya. Iya. Tapi ini kampung yang jalannya sangat jelek dan kumuh. Yes. Tuh penuh lumpur dan kuning. Ini kayaknya tempat ini banjir deh. Iya, kelihatan dari pixel jalannya. Ini Ngeri. kampung yang penuh debu. Iya. Nah, depan banyak gorong-gorong. Tenang, dia tahu sih banjir. Makanya dia akan supply gorong-gorong buat kita banjir. Berarti under development ya. Under development kawan. Oh ya tadi jalannya itu emang dari tadi luar biasa ya. Ya, Jelek. lubangnya makin besar. Dan ini dari tadi kita jalan baru 44 kilo, jadi wajar 1 jam 26 menit. Ya, ternyata saya salah. Karena emang jalannya jelek. Memang jelek. Bukan Google Maps update. Kayaknya ini sih yang paling jelek di sini nih. Karena bayangin cuma 44 kilo 1,5 jam. Tuh tiba-tiba ada istana di situ ya. Yoi. Kalau Aneh. Anda lewat Kalsel kan ketemu kayak gitu juga.
Bener. Tiba-tiba ada satu rumah mega itu di Kalsel. Truk-truk dari Cina. Menurut aku yang kemarin lebih parah sih, yang lu gagal, yang kita harus tembak 3 kali itu. Iya, Itu yang paling parah menurut aku. betul. Gue juga setuju. Ini belum ketemu, masih aman. Nah, ini SPBU-nya Truk. tanah lagi nih. Iya, SPBU. Kami hanya berharap bisa tiba di jalan non perbukitan sebelum gelap. Kayaknya ini sih. Ini ada tambang-tambang ya. Ya, tambang batu banyak di depan tuh. Ah. Bergunung-gunung. Oh, itu tuh bener. Ye. Ini udah jam 17.53, jam 6. Yap. Mataharinya masih di atas tuh. Masih di jam 5. Iya. By the way, kita kan jalan nih ya dari pagi sampai sore sampai gelap lah. Lu bilang lu nggak nemuin rumah sakit. Betul. Kalau gue bilang gue nggak nemuin sekolah. Iya ya. Normalnya kalau kita jalan seharian, kita tuh ketemu minimal rombongan anak-anak sekolah. Iya, tapi gedung sekolah aja nggak ada. Iya. Kau nengok di depan enggak Bang Ridwan? Itu rumah bangunan di bawah tebing yang kayaknya tuh kayak sangat rawan longsor, Pak. Iya, Tadi WC kita pergi juga sama kayak ini bentuknya. iya, aku juga ngeri. Aduh. Aman, enggak dalam. Gak dalam kata kau. Enggak dalam. Itu. Kayaknya bergoyang. Kalau dalam tuh berbunyi, rebak, rebuk gitu loh. Oh, ini tuh yang di garis itu tuh kereta. Garis kereta, bukan tol, bukan pantas tol. lurus. Tapi hilang garisnya tuh. Nah, kenapa kereta jalannya masuk ke Google Maps ya? Kan nggak bisa masuk mobil. Itu terminal kereta tuh di atas. Oh iya bener. Kejutan selalu ada, tiba-tiba jalan semakin rusak dan kami berpapasan dengan truk besar yang harus bergantian untuk melewati jalan. Waduh. Apalagi ini, kawan. Ah iya, kepalanya kayak mau lepas, Pak. Itu tuh goyang. Aduh. Nah, kepalanya mau lepas. Tumben kau tak mau jadi bagi. Gimana depannya juga berhenti? Gue takut tiba-tiba keguling. Jangan kau Inilah kenapa 38 kilo 1 jam 16 menit. gila. 38 kilo aja, Pak. Tapi sambil nunggu kita bisa sambil beli mangga tuh. Bisa. Itu mangga yakin? Bukan alpukat ya? Woi. Santai. Oke, motornya bergerak. Udahlah kita nunggu sini aja lah. Alah, Ngapain dia lewat sana sih? Ih, kau kena bempernya. Ya gimana sih? Iya. Kita perlu mundur nggak kayaknya? Ada cobaan malah dicobain. Nah, kita perlu mundur. Enggak, dia nggak? ambil kanan. Yakin kau? Kau ngapain? Beli Takut mangga. kalau guling. Woi, kau tinggalin aku sini. Kawan macam apa kau? Serem gile. Kau tengok sayang, dia pergi ya, tinggal kita sayang. Kau udah apa ini? Aman. Jangan ambek kanan. Udah. Aku udah tenggelam. Ini gimana ya Allah? Enggak, ambek kiri udah paling benar. Ya. Ih, Rahmat, kenapa kau tak turun? Aman. Pro player, santai. Gimana ini? Ya, aman. Slow saja kawan. Tidak sehebat kau bayangkan. Iya. Aduh. Hanya sedikit goyangan. BTW goyangan ini bukan goyangan biasa, ini hanya efek dari kamera. Karena aku kesal, kawan aku udah buka safety belt, dia mau lompat keluar dari pintu. Kalau dia keguling kan pas. Gitu. Lalu aku lah bodoh-bodoh sini. Gue takutnya dia guling aja ke arah kita gitu kan. Iya, enggak, tenang. Aku udah tahu. Next time ada lagi aku buka safety belt lompat. Makanya gue seneng mobil setir kanan di Di jalur jalur kanan. kanan. Begini nih jalannya nih. Nostalgia. Kembali lagi ke jalan Danau Toba Aceh nih. Enggak, bentar. Iya lagi begini nih. Aku tak bisa minum air. Tunggu lewat lo.
Hah. Sungguh tak betul kawan nih. Digas ngesot dong kagak bisa maju. Iya. Oh, ini apa yang di jalan sebelah kiri? Ini arah ke sayang, gunakan ilmu kau cepat. Itu 500 kilovolt. Yang Itu 500 kilovolt loh. Serem banget. 500.000 volt. oh ini pemakai listrik ah? Iya. 500.000 volt. Kok kau bisa baca? Tadi 500 kV Oh, kau hafal itu aja. tulisannya. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita kalah traktor. Jangan dong. Lebih kencang dia. Ala. Hati-hati. Keren mobil nih. JMC apa ini? Lucu, tinggi. Tapi udah bunyi-bunyi tuh. Kik lewat. Kalau kau lihat Itu lubang apa itu? Kolam. itu kalau Itu berenang kolam, bisa. itu kolam. Gila banget lubang begitu. Bisa begitu ya? Berarti itu Aduh, dihantam kan? terus. Ya kelihatannya pelan aja. Begitu. Iya. Aduh, itu ya Allah, Dia itu ya punya Allah. kepingan mengangkat kepingannya. Itu ngeri banget loh, ini jalan paling ekstrim sih. Ya. Iya, maksudnya ada tetap jalan lurus-lurusnya tiba-tiba Mantap tuh. sekali. Jadi sudah terjawab ya. Kenapa Apanya, 29 kilo 1 jam 1 menit? Kita jalan dari tadi loh. Yes. Ini sekarang kecepatannya di 10, 9, 10, 9, 10, 9. Kita jalan dari tadi loh, gak Iya. nyampe-nyampe. Betul. Kalau kita ngegas dikit, waduh, goyang-goyang. Ya, itulah. Iya, sama ini perhatiin deh. Kalau kita lewat jalan kayak gini, udah pelan, goyang-goyang, itu kita tiba-tiba jadi lelah banget, capek banget. Iya. Karena badan kita sibuk menyeimbangkan diri. Mm-mm. Nanti aku yakin malam ini habis mandi kita badan sakit semua, nggak pegal. Oh ya, kita off-road mode dulu, naikin ke atas. Off-road mode guys. Aduh. Sampai ada yang bikin jalur sendiri tuh. Iya tuh. Alah dalam bahu jalannya Makanya. punya. Aduh, mau nyusul nggak bisa, udah truk lagi. Serem juga nih. Cuma gue ngerasa aman Ya. karena truk masih jalan jam segini. Kosong. Hati-hati. Belum dikasih. Oke. Tak kelihatan. Kosong. Bah, bilang hati kosong. HP kita di depan. Kosong. Gas aja, gas. Ambil paling kiri karena hancur jalannya kayak kanan. Inline. BTW ada pelang, Pak. Pelang di depan. Aduh, lubang besar. Pelangnya begini. Apa itu? Gini. Ya ini jalannya tuh. Oh iya. Ini kawan. Oi, dia nungguin kita ini, nggak Baik. bisa 2 mobil sepertinya lewat jembatan. Ini truknya gantung ya mukanya ya. Kuat juga truk Cina ya. Jalannya begini loh. Kuat. Loh. Dia diuji di jalan Boten. Jalannya begini loh. Kuat banget loh. Iya. Dan perhatiin deh, nggak ada satu truk pun yang ngebul emisi. Oh iya. Semuanya ngebulnya Cumi-cumi, debu, nggak ada cumi-cumi. darat. Iya. Nggak ada cumi-cumi. Dan truk yang mogok juga nggak sebanyak di Indonesia ya nggak sih? Mantap. Inilah, jalannya mantap ya. Menyala. Dari tadi kita sudah nyetir berapa lama tak bergerak. Ya, tapi nih ya, si Riana buka jendela, depan kita truk, sebelah kita truk, gak bau loh. Iya. Apanya yang kau harap ada cium? Apa yang kau mau cium? Biasanya kan bau solar. Oh, Ya, Oke. depan Kosong. kosong. Iya, hati. Jangan ada truk ya, jangan ikut. Ada truk lagi. Siap, kita masih di belakang truk nomor 2. Oke, kita baru lolos truk pertama. Oke, kita masuk truk kedua. Kita sudah inline menyusul ke barisan belakang. Ini tinggal 19 kilo tapi 42 menit. Iya. Karena ada truk parkir, kami pun akhirnya harus bergantian lagi dengan kendaraan dari lawan arah. Cemana ini parkir di sini, kita masih ganti-gantian. Oh, dikasih jalan baik sekali. Good guy. Riana buka, tapi nggak ada bau itu, nggak bau solar.
17 kilo lagi, 37 menit. Kau lihat nggak, rumahnya tuh udah kena lumpur, lumpur naik ke rumah dah. Ini kayaknya banjir. BTW kan kita udah masuk ke Boten sekarang ya. Mana daerah yang katanya banjir tinggi sekali itu loh? Ini kali ya. Mungkin. Cuma Itu kiri kita tuh, itu tuh. Lihat tuh, itu sungai. sungai ya. Dan ada bekas longsor. Besar kali longsornya. Itu longsor tebing kali ya. Iya, tebing itu bawahnya sungai. Aduh. Oh iya, sungai besar. Bayangin Mekong itu debit airnya gede banget ya, gitu aja masih bisa banjir. Aduh, rumah-rumahnya. Ini kondisi yang cukup memprihatinkan sih menurut aku ya. Aduh, mobilku ya Allah. Aduh. Rumah-rumah di kiri ini udah kosong, gak ada orang sama sekali. Nyadar gak sih? Ini semua Oh iya nggak ada bener. orang. Kayak diungsikan gitu loh. Iya bener juga. Baru sadar. Tuh, banyak kosong nih. Ini rumah kosong banyak nih. Iya kosong semua loh. Kayak dulu ada peradaban terus tiba-tiba hilang. Aku tuh lagi ngecek apakah ada banjir besar gitu. Kelihatan nggak dari dinding-dindingnya gitu. Kayak ada bencana besar Udah terus diungsikan semuanya. Dikosongin. kosong loh. Tuh lihat tuh kanan jadi danau. Sungai. Walau perjalanan tinggal sebentar lagi, tapi trek yang kami lalui mengharuskan kami tetap fokus dan hati-hati. 16 km ditempuh dengan 34 menit yang melelahkan. Jalannya seperti itu dan sudah mulai gelap juga, tapi truknya masih ada jalan terus. Tapi karena ada truk justru kami merasa aman. Artinya kalau truk bisa lewat, seharusnya kami juga bisa lewat. Sisa 16 km menuju Boten, kami menemukan pom bensin dan tim One Million Journey memutuskan untuk mampir sejenak untuk sekedar istirahat. Aduh lah ini nggak ngerti gue di mana, cuma di jalannya hancur banget kayaknya Kalimantan kemarin. Kecuali yang kita jalan off-road ya, ini lebih hancur deh. Ini sampai gue megang tangan, handle pintu langsung kotor. Ini kita mampir di sebuah pom bensin karena Riana pengen ke WC. Tapi ternyata semuanya mau ke WC ya. Ya, ini jalan yang luar biasa. Tapi itu kenapa ada kayak semacam hotel warna-warni. Tapi ini menurut gue ya, dibanding Kalimantan, ini jalannya lebih parah dari Kalimantan. Bener nggak? Kalau untuk sekarang mungkin iya. Cuman kalau sekarang di Kalbar itu Kalteng di jalan transnya udah bagus semua. Iya. Cuma sekarang. Cuman maksudnya tuh aku bilang, aku dan Riana itu enggak kayak lagi jalan, kami lagi nostalgia. Karena ini jalan persis kayak jalan kita dulu mau ke Entikong. Di 4 Persis. tahun lalu ya. Persis kayak gini. Iya. Jadi dulu Oke. ada sebuah jalan namanya Batang Tarang. Itu jalannya persis kayak gini. Dan bakal lebih parah, John. Ya, lebih parah. Oke. Dan itu jalur utama orang-orang Damri itu bus mau ke Kucing. Iya. Persis gini. Itu rute tiap hari Kayak orang gitu. lewat. Iya, Setiap hari. tiap hari. Dan yang kedua, ini ada rute ke Aro. Iya. Jadi kamu ke Sambas, kan ada Sambas ya, Sambas lo Aro. Nah, ini Dulu jalan- semuanya masih tanah, hutan. Mau ke Sekura kayak gini. Benar. Dan kabar gembira, masih ada jalan yang kayak gini sampai hari ini juga. Itu ada di daerah Ketapang. Iya. Dan mobil kita tenggelam, benar-benar tenggelam. Itu tanahnya itu sampai di kaca ini. Kau buka kaca, tanah di sini. Oh, Iya, berarti ini jadi bukan- setara. Ini bukan yang paling parah ya, cuma Bukan. waktu itu gua ke Borneo emang ya kalau jalan dari border apa? Simanggaris itu kan karena off-road ya. Wajar, kita ada persiapan jalan ini. Tapi untuk jalan lintas ini sih buat kita udah paling parah ya. Saya sepakat. Kalau buat yang itu saya sepakat. Iya, iya. Itu sih. Ini jalan APBN utama negara toh. Nih, saking Iya. ininya ya. Lihat nggak itu plat nomor? Hilang. Hilang plat nomornya. Serius? Aku Hilang. Plat nomornya ada. Coba gosok. Jangan rokok kotor ya, Cak. Setelah dari pom bensin, kami melanjutkan sisa perjalanan kembali dengan keadaan jalan yang menuntut kami untuk selalu berkonsentrasi tinggi. Astagfirullahaladzim, apa ini? Ya Allah, meteor. Ya ampun. Woi, tarik benar. Ini mau lewat pilih jalan yang mana? Aku mau buka, aku peset belok. Aku cukup satu kali kena dia. Udah tuh lihat tuh sasisnya. goyang, woi. Oh iya.
Pintunya pecah. Ya ampun, ya ampun. Mana gelap lagi? Ya Allah, itu gundukan Makin kayak begitu. besar. Ini macam mana? Cak mano. Woi, woi, ini makin parah, woi. Ini masih loh sampai depan ini. Ya Allah, kapan berhentinya ini? Ya selamat lah, inilah 10 kilo 23 Tuh, menit. lihat kamera 360-nya udah nggak bisa ngeliat apa-apa ya, udah ketutupan debu. Ntar dulu, ini jalannya gimana, heh? Aku nggak ngerti. Ya, Ini dari 20 tadi menit. 5,7 kilo, ya Allah, dari tadi. Nggak bertambah-tambah. Kau jangan yuk kereta bang, kau fokusin kau jalan ya bang. Aduh, itu ada batu lagi. Loh, ini cukup dalam. Bang, kita ini udah mulai mendekati kota bang, kok nggak ada perubahan bang. Anda nanya siapa sih? Katanya 6 menit lagi sampai. 9 menit. Oh. Tapi aku tidak melihat ada peradaban lebih baik. Bang, aku tak nengok ada yang masa depan cerah di tempat aku bang. Aduh. Bang, aku mau balik. Ngapain aku ngelawas? Ini pilih jalan yang mana, hoi? Apa ada Ini pilih jalan yang mana? ada. Oh, dalam banget ya Allah. Ya nih. Aduh. Bilas tuh jadi banyak berzikir. Seharian ditemani jalan hancur, lumpur dan lubang yang dalam. Ya, ada juga sih jalanan yang halus. Akhirnya, kami bertemu dengan gate untuk masuk ke kota Boten. Nah, ini udah nggak tahu nih kiri ya? Kiri. Ini kiri. Ini udah nggak ada jalan nih, tanah doang. Wah keren, ada border. Ada itu, ada Amat. Itu border. Aku melihat masa depan. Amat. see the future. The future so bright. Udah jalan bagus nih. Haleluya. The Dulu, jangan senang dulu. Tadi juga kita juga begitu. Oh, jalan bagus nih. Janganlah menjatuh harapan aku bang. Kabar gembira guys, kita ada Gapura Megah di depan kita. Ada naik market tuh. Ini masih 8 menit ya. Gapura zona ekonomi eksklusif. Apa? Apa tuh? Logonya merah ya itu, pakai merah. Oh, to pay? Ditutup. Do we have Terus to kita pay? nggak lihat. Kok dia di kanan, kalau di kiri? Halo. Buka kaca. Oh, itu buka otomatis. Hah? Enggak perlu bayar. Apa sih? Ya, langsung aja. Halo. Oh, custom. Tapi kok nggak dicek? Ya. Dia ngeliat, kasihan capek. Udah malas. Kok yang lain berhenti ya? Kayak banyak mobil ceper loh. Mana? Depan nih kayak ada istana mega banget. Bentar nih, kemana jalannya sih? Lurus. Kanan. Ini Mana? Lurus dari Hongkong mau nabrak. Ini kemana sih? Lewat kanan kita. Oke, intinya itu nggak ada cek apa-apa, cuma kayak lewat-lewat dong ya, pelang dong ya. Enggak, ini jalannya aneh, nggak ada. Iya, betul. Ini nggak ada jalannya. Guys, ini nih pom bensin ya. Ada depan kita ada orang. Oh, debu. Nah, gue bingung di jalannya nggak ada. Tips untuk Dia Anda, ngebut banget ini. jangan ke Boten di malam hari. Kau takkan nampak jalan. Itu kencang amat itu orang. Aku tak nampak Iya, jalan loh. bukan. Semua sama aja budak gue. Iya, makanya itu loh. Kok mereka berhenti sini? Kok makin hancur? Enggak, dia mau untuk besok masuk ke itu kali. Ini apaan, parkiran? Iya. Kau nanya aku? Aku tak tahu. Ada lampu. Hah. Kabar Menuju gembira surga. saudara-saudara, kita menemukan jalan yang begitu indah. Jalan keterangan. Aduh, tiba-tiba ada lampu. Tiba-tiba jalannya bagus tapi energi gue udah habis. Itu kota berarti. Bentar. Kenapa? Bentar. Enggak, janganlah udah. Ini Enggak, bentar. bagus, Nggak ada bagus. garisnya. Bagus, kiri. Ini belok kiri, kan? kiri. Wait. Belok. Lurus ya? Oh, enggak belok dikit. Enggak, itu mau kemana? Itu tanah. Oh, depan baik cahaya lampu. I see the Bentar, future ini so kita bright. nggak tahu ini Ah. jalannya nggak ada ini. Kayaknya kok ngambil jalan orang deh, kok agak kanan sedikit deh. Hah? Ini jalan besar banget. Iya sih, tapi
Ini nggak ada garisnya sama sekali. Yang penting bagus. Nih bentar Bang Ridwan. Nggak aman. Pelan-pelan Bang. Ada motor di depan, dia aman-aman saja. Kalau tiba-tiba ada gubrak itu kita ngerem. Bagus loh jalannya loh. Kau lihat bangunan depan dah. Itu Apaan sih itu? indah sekali. Iya itu kota. Itu Menara Sauron. Itu apa itu? Sauron. Gitu Ini ya? kayak ini tau nggak runway buat bandara. Ini gede banget pesawat bisa mendarat sini itu 737. Kenapa begitu jomplang infrastrukturnya ya? Nah, kau udah mulai meninggalkan motor depan, hati-hati yo Tapi ada lampu sih. Aman. Melihat kota bahagia. Woi, kok ada gedung? Wah, Karena aku Gitu bilang memang, weh. itu apaan? Itu kayak apartemen banyak itunya loh. Bentar. iya. Botan Logistik Gas Station di sebelah belakangnya. Ada apa yang kau nengok depan kau nih? Apa sih? Apa ini kayak? Aku udah halusinasi kan? Apa kita sampai di Saranjana? Saranjana. Apakah ini Saranjana? Wah, kotanya mewah. Wah. Kau coba ambil air, kau usap mata 3 kali wadah. Kau Bentar. bentar loh. Ada air tak? Ini Saranjana ini. Yakin lah ini botan Jan. Apa ini ya? Bega banget. Oh loh. Jangan rekam Jan. HP-mu Jan. Hey, apa ini? Apa ini Sabaidi? Ini apa? Apa sih? Dan akhirnya setelah menempuh perjalanan yang melelahkan dan menegangkan, kami sampai di kota terakhir Laos sebelum masuk Cina, Boten. Hah? Bang, kita kemana? Kehidupan. Bukan itu kehidupan. Ini udah kota mega. Apa sih? Aku insecure Mobil kita melumpur Mau dia masuk ke kita? Saranjana. Ini Saranjana banget sumpah. Wentira, emas tuh lihat tuh. Makanannya Cina banget. Padang 12. Enggak, ini semua udah full Cina kawan. Oh iya, bahasa Cina semua udah. Udah, saya itu Cina semua nih. Kota Cina dah. Kita kontak kita dulu deh, kita berpikir ya. Ini gila sih. Ini nak otak. Ini apa sih? Nonton apa? Yang kanan ini yang bener aja 400.000 begini hotelnya dong. Bener body hotel. Ini bener. Tulisannya. Gimana Pak? Bukan. Oh ini body why? Masa 400.000 begini? 400.000 why? Bang Ridwan, Ini benar. tulisannya body hotel. Benar Bang Ridwan. Gua nggak percaya nih hotel 400.000 sih. Kau yakin kita tak kena scam? Kita cek dulu. Itu deposit aja kali. Iya di atasnya tulisan body hotel. Coba kok baca di atas. Ni hao. Masa ini 400.000? Weh gila aku kayak orang Audi. Lalu kalau aku punya budget 1 juta, hotel macam apa aku dapat? Sumpah Bang Ridwan. Aku dari mana? Aku semalam tidur di hotel-hotel yang Ocipala. Jangan-jangan besok kita bangun tiba-tiba di tempat kumuh Atau kita bangun di kuburan. di kuburan. Riana, bantuin Rahmat tuh kayaknya Iya. bisa bahasa Cina dia. Kita di mana, udah bingung. Nih kita udah nyampe di hotel, cuma udah sekitar setengah jam lebih. Masih belum bisa check-in karena orderan dari Traveloka belum masuk. Kalau kita langsung berapa ya harganya ya? Takutnya double kan, kita udah bayar sekali. Terus jadi ya kita tunggulah. Pengen rebahan sebenarnya. Apa cari makan dulu kita? Drama belum selesai. Ternyata kami belum bisa check-in di hotel. Akhirnya, tim Duo Tigo memutuskan untuk mencari makan malam terlebih dahulu, sembari menunggu update dari aplikasi dan pihak hotel. Jadi karena kita belum bisa check-in, Travelokanya masih lama, kita mau muter-muter dulu di daerah sini cari makan karena lapar. Tapi makan apa? Tahu, susah nih Pak kayaknya Pak. Sevel ada nggak? Nggak ada Sevel kayaknya. Sini meriah banget ya. Iya banget. John, gue ikut lu aja John. Mereka bisa bahasa Cina John. Kabar buruknya adalah kami Cina generasi yang sudah obsolete Pak. Kami Dia- tak ngerti. Istrimu kan guru bahasa Cina bukan? Dia ngerti, aku tak ada. Jadi kau tanya orang yang salah. Yuk, ayo cari. Pokoknya gue bilang kalau nggak ada yang halal. Jadi pilihannya tuh pertama kita kalau bisa bawa makanan dari rumah. Kalau misalkan nggak ada yang halal atau kita ke negara yang nggak halal. Cuma masalahnya adalah
kita 30 hari kan. Nggak mungkin kita bawa stok makanan buat 30 hari. Kata Riana, yang halal sih cuma lanco lamian. Ayo udah itu aja yuk. Aku tak Tapi tahu itu makanya apa. sini ada enggak? Ya. Dan aku tuh agak takut, soalnya yang menjual kan Cina-Cina, aku tuh nggak meyakinkan itu halal. Ya, at least itu the best option. Ya. Ya kan? Terus yang kedua kita cari restoran halal di Google Maps. Kalau nggak ada, yang ketiga kita cari tempat makan yang sapi aja atau ayam aja. Kalau dia pakai minyak babi kita nggak tahu. Dan yang terakhir, kalau misalkan udah nggak ada sama sekali, ya udah restoran campur, tapi at least minimal kita pesen yang bukan haram, itu aja. Halal, ketemu. Yuk kita makan sini. Kita coba ya, apakah enak atau enggak? Ya. Tapi ini tempat ya. Jadi tadi kita jalan-jalan. Ini tuh sebelah kanan kiri kita itu banyak tempat-tempat Nyaman-nyaman. prostitusi lah. Dan kita ada kamera disuruh matiin Ya. karena kayaknya jangan mau kesorot. Walaupun kita nggak nyorot mereka, kita lagi ngomongin ke kita sendiri. Takut mungkin ada keluarganya yang melihat gitu kan. Kenapa lu di situ gitu? Bisa jadi begitu. Apalagi? Ya. Ya udah begitulah. Capek kali. Capek banget. Kok nggak bisa sih? Apanya? Hotelnya. Kagak tahu, ntar cek dulu lagi dah. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya makanan pun datang. Tapi lapar banget, Pak. Lapar banget nih, Bang. Tehnya ini Tehnya liang enak. teh. Yang enak. Liang teh kayak ada cincau-cincaunya gitu. Cuma bentar ini kenapa minyak? Ini kepala saya. Ini mangkoknya. Enak. Enak, Pak. Enak. Wow. Enak kali. Enak. 0 ke 10? 8. Wih, gila ini. Ini lebih enak dibanding yang di Thailand. Iya, benar. Dagingnya ya. Ini makannya ringan banget ya, makanya tuh nggak berat banget. Enak sekali. Lapar juga sih kita sih. Iya sih, karena lapar, Pak. Makannya nggak boleh tiup. Selesai makan malam, kami kembali ke hotel yang sudah bisa check-in setelah drama aplikasi booking. Jalan berlubang serta perjalanan panjang hari ini membuat istirahat menjadi pilihan utama seluruh tim One Million Journey. Karena keesokan harinya, kami harus mencari cucian mobil untuk membersihkan Duo Tigo. Oke, ini adalah hari ketiga perjalanan kami menuju Cina. Ya. Dan Selamat kita datang di Boten. Boten. Ada apa, John, di sini, John? di sini ada Sarajana. Tiba-tiba pesan hotel sebagus ini hotelnya. Kami berlima tidak percaya ini hotel kami pesan. Even pala yang pesan tak percaya ini hotel aku kan. 400 ribuan lah ya, 400 ribu something ditambah tax lah. Nah, hari ini kita mau Cuci mobil. Ya, mobil kami Mobil paling kita paling ganteng kita hari ini, kulihat. mobil yang lain. aku malu dan insecure. Yap. Pokoknya hari ini cuci mobil dulu supaya nyaman masuk ke Cina besok. Yeay. Akhirnya kami menemukan tempat cuci mobil. Ya. Tapi Ridwan nggak ikut, gue lupa nyampein Ridwan karena sibuk preview Oh, episode iya. ASEAN. ASEAN. Nah, ini kita nemuin cucian mobil. Harganya berapa, Ri? Harganya kalau cuci luar dalam itu 50 yuan, kalau cuci di luar dong itu 30 yuan. Nah, bisa bayar pakai KIP nggak tadi? Bisa sekitar 45 ribuan KIP tadi kalau nggak 45 salah. ribu KIP. Oke, Murah aman. ya? Murah loh. Murah Berarti loh. kan di bawah 40.000 rupiah. Iya. Iya. Iya, benar-benar. Ya, semoga kami asal dengar ya. 45 ribuan. Selesai sudah tugas kami untuk membersihkan Duo Tigo. Dikarenakan hari ini kegiatan kami tidak banyak. Setelah mencuci Duo Tigo, kami memutuskan kembali ke penginapan dan kembali beristirahat dikarenakan besok adalah jadwal tim One Million Journey untuk menuju ke border Cina. Untuk teman-teman yang ingin membeli kaos official merchandise One Million Journey, bisa cek link yang ada di deskripsi atau pin yang ada di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di episode One Million Journey edisi Back to China berikutnya yang akan tayang minggu depan.